ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosat TV serta pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di program Klinik Pranikah, di mana yang telah lalu kita sampai atau telah membahas terkait dengan nazar, yaitu melihat calon si istri, melihat calon istri. Sebelumnya juga kita telah bahas terkait dengan melamar. Baik. Setelah nazar, melihat calon istri, kemudian dia pun akhirnya dilamar. Melamarnya langsung ke walinya, ayahnya misalnya. Kemudian ikhwah, sampailah kita pada puncak, yaitu akad pernikahan. Ikhwah, akad nikah yang di dalamnya terdapat ijab dan qabul. Bahasa kita serah terima. Yang di tempat kita biasanya si wali perempuan berhadapan dengan si calon mempelai laki-laki. Kemudian disitulah disahkan pernikahan mereka atau dilangsungkannya akad sebuah pernikahan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dalam sebuah akad tentu haruslah ada ijab dan qabul, ada serah dan ada terima. Di mana tentunya ikhwah dalam masalah ini terkait dengan tradisi daerah masing-masing, bagaimana cara akad pernikahan itu dilangsungkan. Yang penting si wali daripada perempuan telah menyerahkan sang mempelai wanita kepada sang mempelai pria, atau wali mempelai perempuan wanita menyerahkan kepada mempelai laki-laki dan mempelai laki-laki pun menerima.
Dan memang ikhwah, masing-masing daerah itu punya bentuk ijab dan kabul masing-masing. Kalau di daerah kita biasanya itu dengan salaman, ya, atau jabat tangan, di mana si wali perempuan menjabat tangan si mempelai laki-laki dengan mengucapkan, aku nikahkan dan aku kawinkan kamu dengan fulanah binti fulanah dengan maharnya atau dengan mas kawinnya sekian tunai misalnya. Kemudian sang mempelai laki-laki pun menjawab, aku terima nikah dan kawinnya fulanah dengan mahar sekian tunai misalnya. Maka para hadirin pun akan menyatakan sah sebagai saksi. Demikian. Dan biasanya tuan kadinya bertanya, gimana sah-sah? Nah, kalau mereka rame-rame mengatakan sah-sahlah dia. Itu sebenarnya ikhwah. Dan itu tergantung tergantung bahasa masing-masing. Ya, tergantung bahasa masing-masing. Asalkan bahasa tersebut dipahami bahwasanya ini merupakan akad pernikahan. Dalam kitab Minhajul Muslim tidak sama seperti yang lafaz akad pernikahan, nggak sama seperti yang banyak berlangsung di tempat kita di Indonesia. Kitab Minhajul Muslim itu menyebutkan bahwasanya, ya, dalam kitab Minhajul Muslim malah yang pertama berbicara itu mempelai laki-laki. Penulis menyebutkan, Zawijni ibnatak, nikahkan aku dengan putrimu. Nah, jadi si mempelai laki-laki bicara dahulu. Barulah kemudian si wali perempuan mengatakan, nakah tuka atau zawaj tuka dan seterusnya. Aku nikahkan dan aku kawinkan dan seterusnya. Baru kemudian mempelai laki-laki kembali menjawab, aku terima nikah dan seterusnya. Jadi ikhwah, intinya tidak ada lafaz yang khusus. Tidak ada lafaz khusus ditetapkan dalam syariat, ya, dalam mengucapkan lafaz akad nikah, dalam mengucapkan lafaz akad nikah, ya. Beda halnya dengan Al-Quran, beda halnya dengan doa-doa yang muqayyad, ya, seperti kita mau masuk WC, seperti kita mau tidur, bangun tidur, itu ada doa, ada lafaznya lafaz yang tauqifi, yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW apa lafaznya, di mana kita tidak boleh merubahnya. Untuk akad pernikahan, ijab kabulnya itu terserah, ya, terserah masing-masing daerah. Yang penting difahami bahwasanya ini adalah sebuah akad pernikahan, ada sebuah terima dan ada penyerahan dan ada terimanya. Itu ikhwah, ya. Adapun terkadang kita lihat nggak sah dikarenakan setelah mempelai laki-laki mengucapkan itu atau setelah wali si perempuan menyebutkan kalimat akad, ya, kalimat ijab, terkadang kurang dengannya, aku nikahkan dirimu, begitu. Dan ada kata-kata yang dianggap itu kurang tepat. Sebenarnya ikhwafiddin itu tidak termasuk dalam tinjauan syariat, ya. Bahkan ada, dan itu sering kita dengar dan kita lihat langsung, harus satu nafas, ya. Aku nikahkan, begitu. Aku nikahkan anakku dan seterusnya, ikhwah. Nggak ada syariatnya. Harus satu nafas. Ya. Nggak ada syariatnya, harus satu nafas. Boleh dia berapa nafas. Mau 3 kali nafas, mau 4 kali nafas. Tidak ada masalah. Apalagi kalau wali seperempuan sakit asma. Gimana kalau satu nafas? Meninggal nanti dia di situ. Jadi dalam masalah ini ikhwafiddin, ya, tidak ada aturannya harus satu nafas, ya. Bahkan kalau seandainya sulit sekali si wali atau si mempelai laki-laki mengucapkan ijab kabulnya, karena bisa saja tidak harus si wali, tidak harus mempelai laki-laki yang yang nervous ataupun grogi. Bisa saja wali juga lupa baca, ya, baca atau dituntun oleh si tuan kadi, boleh ikhwah, ya, boleh.
Karena ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Ya, agama ini mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan sesungguhnya Allah tidak menjadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Ya. Allah tidak menjadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Jadi ikhwah, dalam lafaz akad pernikahan itu tidak ada lafaz yang tauqifi. Tauqifi ini sudah baku dari Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan harus begini loh lafaznya. Kalau enggak sah, itu tidak ada. Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, ada yang perbedaan ya antara orang Indonesia dan orang-orang yang di Timur Tengah sana. Demikian ikhwah. Nah, oleh karena itu ikhwah, dalam masalah ini ya silahkan pakai lafaz apa saja yang jelas itu difahami baik si wali perempuan maupun si wali laki-laki maupun si mempelai laki-laki, bahwasanya ini yang sedang dilangsungkan adalah sebuah akad pernikahan. Demikian. Allahu a'lam bis-shawab. Baik, kemudian ikhwah, apa syarat sahnya sebuah akad pernikahan? Ya. Apa syarat sahnya akad pernikahan? Yang pertama ikhwah, ya, syarat sahnya akad pernikahan yaitu harus izin wali. Tidak sah jika ada akad nikah dilangsungkan jika tidak ada wali. Artinya wali di sini terkait dengan si mempelai perempuan. Jadi yang menikahkan itu harus wali si perempuan. Wali si mempelai perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat An-Nur ayat 32, "Wa ankihul ayama minkum," dan nikahkanlah wanita-wanita yang single ya di antara kalian. Ya, yang kata Allah, kalau ada wanita-wanita di antara kalian yang masih jomblo, maka nikahkan dia. Wa ankihu, dan nikahkan, ini perintah fi'il amr. Fi'il amr ini, fi'il perintah ini, itu perintahnya ditujukan kepada kaum laki-laki. Wa ankihu, ya. Jadi wahai kaum laki-laki, wahai para wali, nikahkanlah wanita-wanita single, wanita-wanita yang masih jomblo di antara kalian. Nikahkan, carikan pasangannya. Ya, kenapa jomblo? Karena kalau dia sudah bersuami tidak boleh dinikahkan. Ya, atau dia masih dalam masa iddah. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam ayat ini, bahwasanya perintah tersebut ditujukan kepada si wali perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin para pemirsa masih ingat kisah kisah Nabi Musa. Ya, kisah Nabi Musa yang menolong 2 orang perempuan ketika dia berada di Madian, di mana 2 orang wanita ini sedang menghalau gembalanya agar tidak berbaur dengan gembala-gembala kambing-kambing yang lain, milik orang lain. Akhirnya Nabi Musa lah yang menolong 2 wanita ini untuk memberi minum kambing-kambing mereka ataupun gembala-gembala mereka. Setelah itu ikhwah, Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh orang tua kedua wanita ini. Dipanggil oleh orang tua kedua wanita ini. Ada yang menyebutkan dia adalah Nabi Syuaib, ya. Kemudian apa kata orang tua ini kepada Nabi Musa? Artinya bapak ataupun ayah daripada kedua wanita ini kepada Nabi Musa. Inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini. Aku mau menikahkan engkau dengan salah seorang daripada putriku ini. Itu menunjukkan bahwasanya wanita itu dinikahkan oleh walinya, ya, bukan dia menikahkan dirinya sendiri. Kemudian ikhwah,
rahimani Allah wa iyyakum, demikian juga dalam hadis di mana hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Tirmidzi, demikian juga Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Hadis ini cukup jelas tentang harus izin wali si perempuan, harus izin wali si perempuan. Yaitu hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Artinya tidak sah jika ada pernikahan tanpa wali. Apabila sebuah akad pernikahan dilangsungkan dengan tanpa wali, maka akadnya tidak sah. Kalau mereka melakukan hubungan intim setelah itu, maka pasangan ini sedang melakukan perzinahan. Jika lahir dari hubungan mereka itu seorang anak, maka anaknya ini anak zina. Jika anak tersebut wanita, di mana kalau dia menikah harus dinikahkan oleh orang tuanya, kemudian orang tuanya tadi yang akad nikahnya nggak sah dengan ibunya menikahkan anaknya, maka nikah anaknya juga tak sah. Lahir cucu zina tuh, bahaya kan? Bayangkan satu keluarga dari mulai anak zina, cucu zina, gara-gara apa? Gara-gara nikahnya tak sah. Makanya jangan main-main dalam masalah ini. Ya, bayangkan, masya Allah, kita nggak ngerti ini gimana satu keluarga semuanya anak haram, emaknya emak haram, bapaknya bapak haram, anaknya anak haram, cucu haram. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Dikarenakan kebodohan dalam masalah akad pernikahan. Makanya ikhwah, hati-hati, ya, hati-hati dalam melangsungkan akad pernikahan. Jangan hanya dikarenakan cinta semata, ya. Kemudian si perempuan menyerahkan jiwa dan raganya. Kemudian dia rela lari meninggalkan kedua orang tuanya, menikah di luar sana dengan tanpa izin ayahnya. Demikian. Lantas dia pun nikah tanpa wali, maka mereka itu zina. Ya, itu perzinahan namanya, ikhwah. Tidak dibolehkan, tak sah akad pernikahannya. La nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Ya, kecuali dengan wali. Dalam hadis lain, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atun nakahat bighairi idni waliha fanikahuha batil. Wanita mana saja menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Batil artinya batal nikahnya. Gak sah pernikahan. Tidak sah pernikahan tersebut. Coba ikhwah, Rasulullah sampai mengulangnya 3 kali. Fanikah batil. Nikahnya batil. Tak sah. Mengapa harus 3 kali Rasulullah mengulangnya? Untuk menegaskan kepada kaum muslimin, jangan main-main masalah pernikahan. Ini penghalalan faraj. Yang tadinya wanita yang tidak halal bagi kita, dia menjadi halal. Yang menghalalkannya siapa? Syariat kita yang menghalalkannya. Ada aturan penghalalannya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kalau ada yang mengatakan, loh dia kan itu kan sama-sama senang. Ikhwah, tidak bisa kita berprinsip seperti itu. Berprinsip hak asasi manusia. Ya terserah dialah kalau dia mau menikah.
Kalaupun orang tuanya tak setuju, nggak mau menikahkan misalnya, terserah dia lah mau nikahkan, dia yang akan melaksanakannya. Ikhwah, tidak begitu. Rusak dunia ini kalau dibiarkan seperti itu. Bayangkan anak gadis kita, dia kenalan dengan seseorang laki-laki, mungkin kadang-kadang melalui media sosial, dia pun jatuh cinta melalui rayuan-rayuan laki-laki tersebut di media sosial. Akhirnya dia pun pergi mencari sang laki-laki itu, atau mungkin mereka janjian ketemu di mana, terpikatlah dia laki-laki tersebut, dibawa lari oleh si laki-laki tersebut. Bisa rusak, ikhwah, dunia ini kalau seperti itu. Makanya ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita. Syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk manusia itu untuk maslahat dan kepentingan manusia. Bukan Allah ingin membatas-batasi kita, ingin merongrong kita. Enggak, ikhwah. Ya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu tentang maslahat kita dan mudarat kita. Makanya semua yang Allah wajibkan itu pasti bermaslahat, dan semua yang Allah haramkan itu pasti bermudarat untuk kita. Kita harus yakini itu. Adapun Allah nggak ada untung sama sekali. Ya, nggak beruntung Allah dengan kita taat kepadanya. Itu semua untuk kita, untuk maslahat kita. Makanya ikhwah, dimanapun Anda berada, ketika kita melaksanakan syariat Islam, kita menjadi orang yang bertakwa, ya, kita laksanakan perintah Allah, kita jauhkan larangan Allah, yang untungnya kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, jangan ada lagi terjadi di antara kaum muslimin nikah tanpa wali. Kalau itu diabaikan, maka pernikahannya tak sah. Ya. Nikahnya batil. Nikahnya batil. Yang mengatakan pernikahan ini batil, tadi telah kita sebutkan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ini fatwanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, demikian juga Ibnu Abbas, ya. Dan ini asarnya, ya, sanadnya jelas dari mereka dengan sanad yang sahih. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitab Musannafnya dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ya, la tunkihul mar'atu nafsaha. Jangan seorang wanita itu menikahkan dirinya sendiri. Mengapa? Fa'inna zaniyah tungkihu nafsaha. Karena yang menikahkan dirinya sendiri itu hanyalah pelacur. Berarti Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyamakan wanita yang menikahkan dirinya sendiri sama dengan para pelacur-pelacur. Sama dengan penjajah-penjajah diri yang di pasar-pasar sana. Padahal kan yang ini ada akadnya. Hanya akadnya itu berlangsung tanpa wali. Ini nggak ada akad. Apa akadnya? Akadnya ya sekedar berapa semalam sekian, oke, udah lanjut proyeknya. Demikian. Abu Hurairah menyamakan wanita yang nikah tanpa wali dengan pelacur. Berarti setiap kali mereka melakukan hubungan intim setelah akad pernikahan tanpa wali, sama seperti pelacur, zina, 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 terus zina, zina, zina. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah mengenai, ya, harus ada wali, ya. Sekali lagi, harus ada wali. Selanjutnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Syarat berikutnya, ya. Sebelum kita masuk pada syarat berikutnya, siapakah sebenarnya yang dikatakan wali? Ya. Siapakah yang dikatakan, yang disebut wali? Para ulama memberikan definisi yang dikatakan wali adalah hum al-usbah. Usbah itu mereka jika terkait dengan warisan mereka yang mendapat
warisan asobah. Ya, mereka yang mendapat warisan asobah. Misalnya nih, ada seorang wanita meninggal atau seorang laki-laki meninggal, siapa yang mendapat asobah di antara mereka? Ya, jadi kalau kita belajar ilmu waris, ilmu faraid, ya kita akan tahu ada nanti bab-bab asobah, arti yang mendapatkan, yang menghabiskan sisa harta, seperti ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau saudara laki-laki, ya, yang sekandung. Yang sekandung di sini artinya yang seairan si ibu, atau saudara laki-laki dari saudara laki-laki seayah, beda ibu. Demikian juga paman dari jalur ayah, bukan dari paman dari jalur ibu, ya, paman dari jalur ayah, atau anak paman yang laki-laki, anak laki-laki dari paman dari jalur ayah. Itu dia, berarti sepupu lah, ya, sepupu laki-laki dari paman dari pihak ayah. Demikian ikhwah, ayah, kakek, dan seterusnya. Itulah yang dikatakan orang-orang yang mendapat asobah, mendapat menghabiskan sisa harta, yang menghabiskan sisa harta. Kemudian siapa ini yang diutamakan? Ya, siapa yang diutamakan? Jadi dalam masalah pengambilan wali itu ada urutannya, ya, urutannya. Tidak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk seorang wanita dinikahkan oleh misalnya anak pamannya yang laki-laki. Oh, nggak bisa. Ya, karena masalah warisan juga itu ada yang lebih utama. Falil aula rajulin, ya, maka untuk sisa harta itu untuk laki-laki yang lebih dekat, untuk laki-laki lebih dekat. Demikian juga masalah wali, siapa yang terdekat dan yang terdekat. Hanya saja memang para ulama berbeda pendapat. Gimana urutannya? Ya, gimana urutannya? Kalau kita lihat mazhab Hanafi, dia mengurutkannya anak dulu, kemudian anak dari anaknya, cucu dari anak laki-laki, kemudian ayah, kakek, barulah kemudian saudara-saudara kandungnya. Kalau mazhab Maliki, dia memulai dengan anak kandung laki-laki, cucu kandung dari anak laki-laki, kemudian baru ke samping, yaitu saudara laki-laki, ya, baru kemudian kakek. Namun kalau kita lihat mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah, mereka mendahulukan apa? Mendahulukan yang pertama adalah ayah, kemudian kakek. Yang pertama ayah, kemudian kakek. Dan memang kalau kita lihat pada zaman Rasulullah SAW yang menikahkan wanita itu ya ayahnya. Kalau nggak ada ayah ya kakeknya, gitu. Jadi ke atas dia, ya. Wa in ala artinya ke atas. Kalau ada ayahnya yang menikahkan. Kalau nggak ada ayahnya berarti kakeknya. Kalau nggak ada kakeknya berarti kakek dari ayahnya, kakek ayahnya misalnya. Demikian ke atas. Ya, itulah yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang masalah ini, beliau memberikan urutan begini. Yang pertama, beliau katakan ayah. Jadi wali pertama yaitu ayah. Tidak boleh seorang wanita dinikahkan oleh kakeknya sementara ayahnya ada. Pertama ayah. Yang kedua kakek. Wa in ala dan ke atas. Ya. Tentunya kakek di sini bukan kakek dari pihak ibu, tapi kakek dari pihak ayah. Saya ingatkan, bukan kakek dari pihak ibu, tapi kakek dari pihak ayah. Kemudian yang kedua, kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu anak si wanita. Kalau wanita itu punya anak, maka anaknya. Kalau nggak ada anaknya, maka cucu laki-laki, maksudnya anak laki-laki yang dimaksud. Kalau nggak ada anak laki-laki, ya berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berarti kalau cucu laki-laki dari anak perempuan tidak bisa dijadikan sebagai wali.
Demikian dan seterusnya. Wa in nazal dan seterusnya ke bawah. Udah, pertama satu ke atas, ayah, kemudian kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Yang kedua yaitu anak laki-laki dan cucu-cucu dari anak laki-laki dan ke bawah. Kemudian baru ke samping, ikhwah, ya. Ke samping. Apa itu? Pertama, saudara laki-laki seayah dan seibu atau sekandung kita katakan. Di mana ayah dan emaknya sama. Saudara laki-laki sekandung. Itu urutan yang ketiga. Atau anaknya, ya. Anaknya. Jadi saudara laki-lakinya yang sekandung mungkin sudah meninggal. Ayah kakek sudah meninggal, anak-anak juga sudah tidak ada, atau mungkin dia nggak punya anak. Jadi gimana? Dia alternatif ketiga yaitu kalau saudaranya laki-laki. Ternyata saudara laki-lakinya sudah meninggal, yang ada anak laki-laki dari saudara laki-laki, maka itu dibolehkan. Itu urutan ketiga. Urutan keempat yaitu paman, ya. Paman dari pihak ayah. Kan paman kita ada dua tuh. Paman dari pihak ibu, saudara dari pihak ibu dan saudara dari pihak ayah. Jadi ini paman ataupun saudara dari pihak ayah. Paman kandung kita dari pihak ayah. Kalau nggak ada berarti anak laki-laki dari paman kita dari pihak ayah. Itulah urutan yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dan inilah pendapat yang paling tepat, yang paling kuat, yaitu dengan mendahulukan ayah dahulu, kakek, baru kemudian anak dan seterusnya. Allahu a'lam bis-shawab. Baik, kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wali itu, ya, apa syarat wali? Misalnya nih, ada si ayahnya, tapi ayahnya agak error gitu pikirannya, ayahnya stres, atau akalnya bermasalah. Jadi bagaimana? Nah, kalau sudah ada walinya, maka syarat wali itu pun ada. Pertama, harus dia Islam. Jadi kalau seorang wanita punya ayah, ayahnya itu Kristen, maka dia nggak boleh menikahkan anaknya, anak gadisnya yang masih Islam ini, yang sudah Islam, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya laki-laki mukmin dan wanita-wanita mukminat sebagian mereka menjadi wali atas sebagian yang lain. Jadi kalau ada seorang wanita muslimah sementara ayahnya kafir, maka ayahnya nggak boleh menikahkan dia, nggak boleh menjadi wali si wanita muslimah. Jadi bagaimana? Lompat ke yang berikutnya. Kakek nggak ada, berarti anaknya. Dan seterusnya sebagaimana urutan yang telah kita sebutkan tadi. Ya, itu yang pertama, yaitu haruslah yang beragama Islam. Yang kedua, dia dia harus laki-laki. Ya, dia harus laki-laki. Untuk lebih mudahnya ikhwah, urutan yang kita sebutkan tadi, apabila ada antara si wanita yang menikah dengan laki-laki tersebut ada diperantarai silsilah keturunannya, silsilah nisbat kepamiliannya itu ada di tengah-tengah wanita, maka nggak boleh menjadi wali. Nah, jadi dia harus laki-laki. Ya, seperti tadi kakek dari pihak ayah. Jadi si wanita ayah, ayahnya punya ayah lagi. Nah, begitu. Jadi nggak bisa kakek dari pihak ibu. Ya, tidak bisa kakek dari pihak ibu. Itulah ikhwah. Jadi dia harus laki-laki. Kemudian yang berakal. Kalau dia gila nggak bisa dijadikan wali. Kemudian yang keempat harus yang baligh. Nggak bisa jadi wali itu yang nggak baligh. Ya, misalnya anaknya masih SD, misalnya masih kelas 2 SD, itu nggak bisa dijadikan sebagai wali untuk menikahkan anaknya. Kemudian dan harus yang merdeka. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi syarat pertama harus izin wali dengan rincian yang telah kita sebutkan tadi. Yang kedua yaitu harus dengan ridho si perempuan. Artinya tidak boleh seorang wali itu memaksa. Ya. Tidak boleh seorang wali memaksa anaknya untuk menikah dengan si fulan. Ya, anak yang dinikahi itu
ya, wanita yang dinikahi oleh walinya itu ada dua saja. Pertama, dia seorang yang masih perawan, yang belum pernah menikah sebelumnya, atau yang janda, ya, atau yang janda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tunkihul ayyima hatta tastamir. Jangan kamu menikahkan, ya, jangan kalian menikahkan para janda, wanita-wanita yang janda sampai kalian minta persetujuannya. Wala tunkihul bikra hatta tasta'din. Wala tunkihul ayyima hatta tastamir. Wala tunkihul bikra hatta tasta'din. Janganlah kalian menikahkan wanita-wanita kalian, yang janda-janda kalian sampai minta persetujuannya, dan juga jangan nikahkan para perawan kalian, wanita-wanita perawan kalian sampai minta izin. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa idnuha? Bagaimana izin si wanita-wanita yang masih perawan ini? Qal antaskut, yaitu dengan dia diam. Itu dia. Jadi kalau wanita yang janda kemudian ada walinya ingin menikahkan dia dengan seorang laki-laki, harus dijawab oleh si janda. Ya, misalnya nih, seorang punya anak yang sudah janda, mungkin jandanya janda ditinggal meninggal oleh suaminya atau ditalak. Kemudian walinya ingin menikahkan dengan laki-laki lain. Maka ketika ditanya, wahai anakku, apakah kamu mau kunikahkan dengan dia? Itu harus dijawab oleh si janda. Mau pak? Nah, itu dia. Itu namanya hatta tastamir. Tapi kalau anak gadis, masih perawan, maka kalaupun nggak dia jawab, dia diam aja sambil senyum-senyum. Nah, begitu. Ya, maka itu menunjukkan dia setuju. Demikian ikhwafiddin. Bahkan ada para ulama mengatakan, karena hadis ini mengatakan izinnya seorang wanita perawan itu adalah dengan diamnya, kalau dia jawab bahkan tidak sah, katanya. Ini kalau saya tidak silap, yaitu pendapat mazhab Zahiri. Karena Rasulullah katakan izinnya perawan itu dengan diamnya. Kalau dia jawab, misalnya nih, si A punya anak perawan, anak gadis, nak, kamu mau bapak nikahkan dengan si fulan? Oh, mau kali pak. Kenapa baru sekarang bapak bilang? Misalnya begitu. Semangat kali dia mau dikawinkan, misalnya. Jadi bagaimana? Mazhab Zahiri mengatakan nggak sah. Gitu. Nggak sah, ya. Tapi ini berbeda dengan jumhur para ulama yang lain. Jumhur para ulama yang lain mengatakan diamnya saja sudah menunjukkan ridhonya dia, artinya persetujuan dia, apalagi dia jelas-jelas mengatakan iya setuju. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Pernah satu ketika ikhwah, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, yaitu dari hadis Khansa binti Khidam al-Ansariyah. Anna abaha zawajaha wa hiya thaib, bahwasanya ayahnya menikahkan dia dengan seorang laki-laki dan dia seorang janda. Fakarihat, tapi Khansa ini tidak suka dengan laki-laki tersebut. Ya, tidak suka dengan laki-laki tersebut. Fa'atat Rasulullah SAW, lantas dia pun datangi Rasulullah. Khansa ini mendatangi Rasulullah, melapor, ya Rasulullah, ayahku memaksakan aku untuk nikah dengan seorang laki-laki ini dan aku tak suka dengan laki-laki itu. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Farodda nikahaha, dan Rasulullah pun membatalkan pernikahannya. Nah, demikian. Rasulullah membatalkan pernikahannya. Kemudian satu hal lain, ini saya kira juga penting. Apa beda antara janda dengan perawan? Demikian. Apakah nanti perbedaannya terkait dengan selaput keperawanan itu? Ya. Para ulama mengatakan apabila seorang perempuan yang belum pernah menikah ternyata dia tidak perawan. Jadi ada gadis yang perawan, ada gadis tak perawan. Apabila seorang gadis tak perawan dikarenakan perzinahan yang dia lakukan, maka hukum dia sama dengan janda. Namun apabila dia gadis tak perawan, mungkin dikarenakan bawaan lahir atau dikarenakan bukan perzinahan, mungkin dikarenakan jatuh atau dikarenakan satu olahraga,
Akhirnya dia tak perawan di sini artinya selaput perawannya itu tidak robek, kita katakanlah begitu. Maka dia itu dikategorikan masih gadis, hukumnya hukum gadis. Inilah pendapat ya mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan 2 orang murid daripada Imam Abi Hanifah rahimahumullah. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ya syarat kedua, akadnya sah apabila mendapat ridho dari si mempelai perempuan, baik dia janda maupun dia perawan. Yang ketiga ikhwah, ya harus ada mahar. Ya, harus ada mahar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah, dan berikanlah mahar si wanita nihlah, ya, sebagai pemberian, Kemudian yang keempat ikhwah yaitu al-ishhad, yaitu saksi. Inilah ikhwah beberapa syarat sahnya akad pernikahan. Yang pertama izin walinya. Yang kedua ridho mempelainya, maksudnya mempelai perempuan baik janda maupun perawan. Yang ketiga yaitu ada maharnya, ya. Yang jelas harus ada maharnya. Mengenai nanti maharnya itu kredit, cicil, atau kontan, atau belum disebutkan maharnya, dibolehkan. Yang jelas harus ada maharnya, ya, harus ada maharnya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling mudah maharnya, aisaruhunna, yang paling mudah maharnya, bukan yang paling murah ya, yang paling mudah. Ini berarti sesuai dengan kemampuan si laki-laki. Ya kalau laki-lakinya seorang kaya raya, ya seorang tajir, melingkar misalnya ya. Jadi bagaimana? Maharnya apa? Maharnya 1 unit mobil Alphard misalnya. Nggak apa-apa kalau itu mudah bagi dia. Ya, nggak apa-apa kalau memang itu mudah bagi dia. Intinya si calon perempuan tidak memberikan mahar yang sulit untuk dipenuhi oleh sang calon mempelai suami, mempelai laki-laki. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian keempat, saksi. Itu sajalah ikhwah, semoga apa yang kita bahas bermanfaat ya. Berarti ada nikah sudah selesai ya. Insyaallah kesempatan berikutnya kita akan bahas walimah. Karena walimah itu setelah akad. Tidak ada walimah sebelum akad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan kita berikutnya. Demikian aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Bagi para ikhwah dan akhwat yang ingin memberikan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan di pesan singkat ya melalui WhatsApp 0895 6113 27778 0895 6113 27778. Sudah ada yang masuk ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sedang proses ta'aruf dengan duda. Berarti ini akhwat yang bertanya. Saya sedang ta'aruf dengan seorang duda. Sudah sampai tahap nazor. Namun salah satu anaknya usia 10 tahun masih belum boleh ayahnya menikah lagi. Bagaimana sikap kami Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan Ustadz. Wa jazakillahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati anti dan memudahkan semua urusan anti ya. Mengenai akad pernikahan itu tidak terkait hukumnya dengan persetujuan anak. Apalagi masih 10 tahun. Ya, apalagi masih 10 tahun. Ya namanya juga seorang anak.
masih teringatlah ibunya yang menggendong dia, yang mengasuh dia. Kemudian ayahmu nikah lagi, terkenang dialah masa-masa manis dengan ibunya. Nanti posisi ibunya akan digantikan dengan wanita lain. Apalagi sekarang itu ya di masyarakat kita selalu membayangkan, membentuk image ibu tiri itu kejam. Ya. Selalunya ibu tiri itu lebih kejam dibandingkan ibu kandung. Padahal tidak harus seperti itu. Banyak ibu-ibu tiri lebih baik dibandingkan ibu kandung. Lebih solehah dibandingkan ibu kandung. Tapi karena image di masyarakat itu begitu. Pembentukan opini ibu tiri itu lebih ganas, lebih keras, lebih dahsyat dibandingkan ibu kandung. Itu nggak mesti. Itu kaidah yang salah, ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah ini ya mengenai pernikahan sah dan tidak sahnya tidak ada terkait dengan persetujuan anak. Bagaimana sikap anti? Ya pandai-pandailah pendekatan kepada si anak. Ya terserah apakah pendekatan nanti sebelum pernikahan, artinya buat pendekatan, kasih hadiah pada si anak, pandai-pandailah mengambil hati anak, ya. Tinggal dibujuk aja ini ke anak-anak bagaimana. Demikian ikhwah. Atau nanti setelah menikah baru dibujuk si anak, pandai-pandailah mungkin bobok dengan dia, dielus dia, kasih dia hadiah, diberikan perhatian lebih. Insya Allah anak-anak itu tinggal tinggal kalau dia lihat wanita pengganti ibunya, jika ternyata baik seperti ibunya, itu akan hilang sendiri, ikhwah. Ya. Akan tergantikan sendiri dalam hatinya. Apalagi dilihat, oh Masya Allah ternyata ibu tiri saya, atau bahasa kita ibu sambung saya lebih baik dibandingkan ibu kandung saya. Ibu kandung saya main pukul, ibu tiri saya nggak seperti ini. Masya Allah kan. Jadi tinggal bagaimana pendekatan anti dengan si anak. Namun secara hukum tidak ada hubungan izin dan tidak izin si anak atas keabsahan nikah ayahnya. Ustaz, apakah akad pernikahan harus bahasa Arab? Memang ikhwah ada beberapa mazhab seperti mazhab Syafi'iyah yang menyatakan bahwa mazhab Hambali juga ya, yang menyatakan bahwasanya harus berbahasa Arab. Harus bahasa Arab. Tapi ikhwah tidak, sebagaimana yang kita katakan tadi ya. Sebagaimana yang kita katakan tadi, lafaz akad itu bukanlah tauqifi. Tauqifi ini dia sudah baku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Oh, tapi kan ini ibadah, betul, ya. Tapi dia itu ibadah yang tidak menetapkan lafaz. Beda dengan sholat. Sholat itu ibadah yang menetapkan lafaz, tidak boleh melebihi lafaz yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Ada ibadah itu menetapkan kaifiat, ada ibadah itu menetapkan waktu, ada ibadah itu mengkaitkan dengan jumlah. Demikian. Ada ibadah itu berkaitan dengan jenisnya. Jadi tidak semua ibadah harus mempunyai lafaz yang sama. Ada ibadah yang tidak menentukan lafaz, ya. Seperti ini, akad, ibadah nggak menentukan lafaz. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini bukan termasuk ibadah. Bagaimana dengan ibadah? Kalau dikatakan ibadah berarti salah satu syaratnya harus Islam. Karena ibadah itu nggak akan sah kalau dilakukan yang bukan muslim. Bagaimana dengan pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab yang dalam Islam dibolehkan? Boleh ya, bukan dianjurkan, dibolehkan. Yang wanita ahli kitab ini kan akan melangsungkan akad pernikahan. Dia kafir. Terus bagaimana? Demikian. Jadi ya tidak harus berbahasa Arab. Tidak harus berbahasa Arab. Harus pakai angkah tuki wa zawwaj tuki. Nggak harus begitu. Ya. Allahu a'lam bissawab. Ustadz, bagaimana dengan hadis yang menyatakan seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya ketimbang walinya? Apakah itu menunjukkan dia boleh menikahkan diri sendiri? Enggak, ikhwafiddin. Tadi telah kita katakan bahwasanya tidak boleh menikahkan janda wala tunkihu al-ayyama hatta tastamir. Jangan kalian menikahkan wanita yang janda sampai minta izin. Artinya bagaimana ikhwafiddin? Dalam hadis yang lain, dia lebih berhak terhadap dirinya. Artinya begini ikhwah.
Kalau kita bandingkan antara janda dengan seorang gadis, maka janda itu jauh lebih berhak terhadap dirinya untuk menentukan siapa pasangannya ketimbang walinya. Tapi tetap walinya yang akan menikahkan, bukan dia menikahkan dirinya sendiri, enggak. Beda dengan seorang gadis. Seorang gadis walinya lebih besar haknya terhadap dirinya ketimbang si gadis itu sendiri. Walaupun sama-sama memang harus mendapat ridho si wali. Itu maknanya yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi bukan berarti hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang janda menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Enggak. Karena hadis tentang wali, la nikaha illa biwali. Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan wali. Allahu a'lam bissawab. Bismillah Ustadz, ada seorang akhwat ingin menikah namun disendat oleh sang ayah. Dan sang ayah tidak mau menjadi wali, sedangkan si akhwat ini anak luar nikah. Namun sang ayah ingin memperlakukan seperti ayah biasanya dengan merasa hak menolak keinginan si akhwat. Bagaimana yang harus dilakukan si akhwat karena pernikahan terus tertunda sejak April sampai sekarang? Ikhwah, para ukhti rahimanikallahu iyyakum. Semoga ukhti bersabar dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan ukhti. Dalam masalah ini, ikhwah, kalau kita lihat dari sisi hukum, ya. Kalau kita lihat dari sisi hukum, anak yang lahir dari hasil perzinahan, maka ayah biologisnya tidak berhak terhadap si anak tersebut. Ya. Dia tidak punya hak untuk menghalangi. Karena posisi dia sebagai ayah tidak diakui oleh syariat. Laki-laki sah menjadi seorang ayah kalau prosedur yang sudah kalau dia melakukan prosedur yang sudah ditetapkan oleh syariat. Barulah dia sah sebagai seorang ayah. Dia yang berhak menikahkan anaknya. Dia boleh mengatakan saya nggak setuju pada anaknya. Dia mewarisi anaknya. Kalau anaknya meninggal, dia berhak mendapat warisan dari anaknya. Demikian ikhwah. Dia juga bisa menjadi wali si anak, teman anaknya ketika safar, maksudnya anak perempuan. Namun kalau ayahnya ayah yang biologis saja, secara genetik dia adalah ayahnya, tapi secara syar'i tidak diakui dalam Islam sebagai ayah. Jadi bagaimana? Ini kita bicara masalah hukum syariat ya, secara asal. Dia tidak berhak untuk melarang. Dia tidak berhak untuk melarang. Lantas siapa yang menjadi wali si gadis ini? Ya, karena kalau nggak ada ayahnya berarti pamannya juga nggak ada berarti. Ya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kalau dia punya adik laki-laki, maka adik laki-laki bisa menjadi wali. Ya. Yang seibu ya. Afwan. Adik laki-laki seibu. Allahu alam. Kalau karena ini masalahnya kalau saudara seibu itu tidak bisa jadi wali. Karena dia ada hubungan dengan ibu saja. Sementara yang jadi wali itu yang dibolehkan saudara sekandung sama-sama satu ayah satu ibu atau seayah saja lain ibu. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Jadi bagaimana ini? Maka Rasulullah pernah mengatakan ana waliyun liman la waliyalah. Aku adalah wali bagi siapa yang tidak punya wali. Jadi walinya wali hakim. Pergilah ke tuan kadi. Demikian ikhwafiddin. Ya, itu secara hukum. Namun ikhwah, ya sering juga ayah haram ini, ya, dia ya mungkin karena waktu itu tersilap, ya, ngikuti syahwat, akhirnya dia tergoda, dia lakukan kemudian dia tobat, tapi dia tak bertanggung jawab, ya, tak bertanggung jawab. Posisi hukumnya sama, namun hendaklah
si ukhti, ya antalah ukhti, tetaplah minta restunya, walaupun tidak seperti restu ayah kandung. Jika memang sangat sulit juga, mungkin bersikeras ayah tersebut, maka secara hukum boleh dia menikah, ya, dengan walinya, yaitu tuan kadi. Allahu a'lam bishawab. Tapi tetaplah, kalau yang terbaik jangan sampai pernikahan tersebut membuat gap di antara keluarga. Demikian. Tetaplah ikhwah bernegosiasi. Kecuali kalau sudah benturan sama sekali, tidak ada jalan keluar, ya hukum syariatnya dibolehkan dia menikah tanpa izin ayah haramnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik wa fika barakallah. Mau tanya Ustaz, apakah perbedaan infak dan wakaf? Mohon penjelasan. Mengenai infak, ikhwah, begini, misalnya nih, saya punya sepeda motor nih, ya. Saya infakkan sepeda motor ini kepada seorang yang fakir miskin. Udah. Otomatis sepeda motor saya ini sudah berpindah hak miliknya dari hak milik saya pindah ke dia. Hak milik dia. Nah sekarang, bolehkah si fakir miskin itu menjual sepeda motornya? Jawabannya boleh. Kenapa? Ini infak. Ya, ini infak. Beda dengan wakaf. Wakaf tidak dibolehkan. Ya, wakaf itu tidak dibolehkan. Misalnya, saya mewakafkan sebidang tanah. Karena judulnya ini wakaf, temanya wakaf, maka wakaf berhenti dia sampai di situ. Tidak bisa diperjualbelikan. Ya. Tidak bisa diperjualbelikan. Kecuali kalau wakaf itu berupa kebun misalnya, ya. Berupa kebun, maka kebunnya itu, hasil kebunnya bisa dijual. Ya, hasil kebunnya bisa dijual dan hasilnya itu, hasil penjualannya bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Namun menjual kebunnya nggak boleh. Itu dia. Beda halnya kalau saya menginfakkan sebidang kebun. Kebun ini bisa dijual oleh orang yang saya berikan kepada dia infak. Itulah bedanya antara wakaf dan infak. Allahu a'lam bishawab. Sepertinya ikhwah sudah habis ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Semoga persoalan-persoalan yang ada di rumah tangga kita ataupun persoalan-persoalan tentang kendala-kendala yang terkait dengan usaha untuk menuju jenjang pernikahan, Allah mudahkan. Semoga semua masalah masalah ukhti, masalah ikhwah yang ingin menuju pada jenjang pernikahan, semoga Allah mudahkan seluruh urusannya. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memegang hati. Qulubul ibad baina asabir rahman, sesungguhnya hati para hamba itu berada di antara jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan membolak-balikkannya sekehendaknya. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.